Johnny Joe. Hai, selamat datang kembali di channel Berbagi Cara. Wahai para kaum cendekiawan yang budiman dan dermawan. Gimana? Masih liatin foto mantan? Lemah. Oke lah, pada kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita film dari negeri Sakura yang berjudul. Film ini dibintangi guest star kompilasi nih seperti Sakura Aida, Kokomi Naruse, Harumi Asona, Saunis Hino, Asaki Natsukawa, dan masih banyak lagi. Oke lah, tanpa berlari lagi, namun sebelum kita kocok alur ceritanya, mari kita sama-sama teriakan 1, 2, 3. Au! Au, au, au. Film akan diawali dengan seorang gadis kutu buku yang bernama Suci, yang dikala itu sedang sibuk menyelesaikan tugas dari kampusnya. Tak berselang lama, ia menerima sebuah telepon masuk dari tunangannya yang bernama Miki untuk mengajaknya ketemuan di sebuah taman. Setelah lama berbincang-bincang, Suci pun mengatakan bahwa mulai esok hari ia akan pindah ke apartemen ibunya. Mendengar hal itu, lalu Miki pun mengajak Suci main-main ke apartemennya guna melepaskan rasa rindunya selama ini. Nah, setibanya mereka di apartemen terkutuk itu, ternyata semua ini hanyalah modus dari Miki. Yang tidak lain, maksud tujuan Miki mengajak Suci ke apartemennya adalah untuk melakukan klokat-kloket. Mulai ini. Namun karena jam terbang Miki yang masih di bawah rata-rata, seketika Suci pun menendang Miki hingga ia terjatuh ke lantai. Semua ini disebabkan karena gaya main Miki yang hanya mementingkan kepuasan semata. Dengan wajah kusutnya, Miki pun mengantarkan Suci kembali ke apartemennya. Nah, saat Miki kembali ke apartemennya, nggak ada angin, nggak ada hujan, datanglah 4 wanita barbar yang langsung masuk ke dalam ruangan apartemennya. Namun keempat gadis ini datang dalam keadaan yang mabuk berat. Kemudian Miki pun memberitahukan kepada mereka bahwa mereka telah salah masuk ruangan. Akan tetapi para wanita itu tak menghiraukan ocehan dari Miki dan justru mengajak Miki untuk bergabung happy-happy bersama mereka. Wahai! Oke lah, Mimin akan perkenalkan satu persatu gadis Semblohe ini. Yang pertama bernama Wakana. Ia merupakan seorang sekretaris di perusahaan ternama. Lalu Natsuki, ia merupakan seorang pramugari. Dan yang ketiga bernama Zumi. Ia merupakan seorang guru. Dan yang terakhir ini adalah idaman dari Mimin sendiri yang bernama Shizuka. Ia merupakan seorang dokter spesialis. Ya, karena tidak mau dipermalukan oleh para gadis ini, Miki pun mengikuti ajakan dari mereka untuk minum lau bersama. Tak berselang lama, Wakana pun menerima sebuah telepon masuk dari pacarnya yang mengatakan bahwa pacarnya tersebut ingin menyudahi hubungannya. Akan tetapi anehnya, Wakana terlihat sangat gembira akan hal tersebut dan kemudian melanjutkan party barbar mereka. Pagi hari pun telah tiba. Terlihat Miki pun masih tergeletak dan tak berdaya akibat kebanyakan minum lau kemarin malam. Beruntung pada saat itu ada Suichi yang menelponnya dan meminta bantuan kepada Miki agar menjemputnya ke apartemen untuk pergi ke kampus bersama-sama. Nah, setelah mereka selesai mengikuti mata kuliahan, lalu saat di pertengahan jalan menuju pulang, seketika pikiran Miki pun kembali traveling karena mengingat gemulai tubuh para wanita barbar kemarin malam. Sehingga Miki pun yang tak mampu menahan getaran pedang naga puspanya langsung mengajak Suichi untuk mampir ke apartemennya guna mencoba peruntungan untuk yang kedua kalinya. Ya, setibanya di sana, terlihat ruangan apartemen milik Miki sangat berantakan. Kemudian Suichi pun membantu untuk membersihkannya. Nah, seusai Suichi membersihkan ruangan tersebut, ia pun meminta maaf atas kelakuannya saat mereka berkuda-kudaan sewaktu lalu. Mendengar hal itu, Miki pun kembali mencoba peruntungan untuk menerobos kedalaman hutan belantara milik Suichi yang telah rimbun dengan pepohonan. Namun saat memperdalam ilmu kanuragan, tiba-tiba datanglah Wakana dan kawan-kawan untuk mengambil barang-barang mereka kemarin malam. Untungnya Suichi pun tidak merasa curiga terhadap Miki dan menganggap
bahwa para wanita itu merupakan teman di apartemen tersebut. Setelah itu, mereka pun melanjutkan makan mie kober bersama. Saat itu juga, Suci pun menanyakan asal-usul Wakana dan kawan-kawan. Dengan tipu daya muslihat dari Miki, ia pun mengatakan bahwa mereka semua ini adalah sahabat di apartemennya. Ya, karena mata pelajaran biologis mereka tadi siang belum tertuntaskan, Miki dan juga Suichi pun melanjutkan melalui sambungan telepon. Namun tak disangka, ternyata Miki yang sedang melakukan halu-halu Bandung diintiplah oleh Wakana yang saat itu sedang melintas di kamarnya. Lanjut cerita pada malam harinya, terlihat Miki sedang membaca komik favoritnya. Akan tetapi, tiba-tiba Wakana pun datang dalam keadaan mabuk berat. Saat ia tersadar, seketika Wakana pun langsung melumat habis bibir milik Kiki. Berbekal pengalaman kelokat-kelokat sebelumnya, akhirnya berhasil mematuk sarang milik Wakana yang terkenal rapat dan juga wangi. Pagi hari pun telah tiba. Terlihat Wakana sangat kegirangan seusai merasakan tajamnya pedang naga puspa 212 yang dimiliki oleh Miki. Saat bersamaan, terlihat pemilik apartemen sedang menguping pembicaraan mereka. Dan lalu datanglah Suichi untuk mengajak Miki pergi ke kampus bersama. Pada malam harinya, kita Suichi sedang menunggu di apartemen dari Miki. Di sana, Suichi mendengarkan curhatan dari Wakana yang ingin memiliki seorang pacar dengan batang singkong yang besar dan juga bengkok. Kemudian datanglah Natsuki dengan wajah kegirangan yang disebabkan Natsuki baru saja digoyang oleh tunangannya. Mendengar cerita itu sehingga membuat Wakana menjadi iri dan dengki terhadapnya. Ya, dikarenakan Wakana merasa kesal, ia pun langsung mengeluarkan jurus tendangan 1000 bayangannya terhadap Natsuki. Beruntung dikala itu datanglah Miki from the behind yang dengan sigap menangkap Natsuki. Namun Natsuki yang masih terngiang-ngiang dengan tunangannya langsung melumat habis bibir dari Miki, sehingga mengakibatkan Suci pun menjadi cemburu buta dan bergegas pergi. Saat tengah malam, Wakana CS pun secara bergiliran mencoba merayu Miki yang bertujuan untuk mengajaknya party minum lau bersama. Akan tetapi Miki menolak semua ajakan tersebut disebabkan ia masih sibuk dengan tugas kampusnya. Tak lama berselang, ia pun menerima telepon masuk dari Suichi yang memintanya agar segera datang ke apartemennya guna menikmati makan malam bersama. Nah, seusai makan malam bersama, tentu Miki pun merasa kenyang atas bawah, sehingga ia pun kembali mengeluarkan ajian kadal daratnya. Akan tetapi saat Miki menceploskan batang singkongnya, again and again, Suichi pun kembali mengeluarkan jurus tendangan si madunya. Apa surere? Setelah itu Miki pun berlalu pergi dengan rasa kekecewaan yang mendalam. Saat Miki keluar dari apartemen Suichi, terlihat Shizuka telah mengikutinya dan mengatakan ia telah mengintip kegiatan biologis Miki barusan. Bak pribasa ketiban durian runtuh, Shizuka pun menawarkan bakpao hangat miliknya dengan varian rasa. Namanya juga kucing yang diberikan ikan pindang. Miki pun langsung gaspol remblong mengajak Shizuka menuju ke apartemen miliknya. Dari sini, Mimin pun merasa iri terhadap Miki bahwa sebenarnya ia adalah the lucky man in the world yang secara cuma-cuma mendapatkan goa dari Shizuka yang telah jimbreng akan semak belukar. Pada pagi harinya, Wakana pun begitu terkejut karena melihat Miki yang sedang tertidur di depan pintu apartemennya akibat kelelahan seusai menggempur pertahanan gawang dari Shizuka. Dan lalu saat Miki tersadar, Wakana pun ingin kembali merasakan batang singkong milik Miki. Akan tetapi dengan buangkenya, Miki menolak ajakan tersebut. Goblok tuh, goblok. Lanjut cerita, dikala itu Wakana mendapatkan sebuah surat yang ternyata berisikan mengenai curhatan hati dari Miki. Nah, sepulangnya Miki dari kampus, kedatangannya pun telah dinantikan oleh Wakana dan kawan-kawan. Dan lalu
Wakana pun menunjukkan surat tersebut yang berisikan mengenai Miki yang hingga saat ini masih belum berhasil mencetak gol ke gawang dari Shuichi. Tak berselang lama, Miki pun menerima telepon dari Shuichi. Akan tetapi, Miki pun tak menghiraukan panggilan tersebut, melainkan ia lebih memilih untuk melanjutkan party bersama Wakana dan kawan-kawan. Keesokan harinya, Miki pun sudah ditunggu-tunggu oleh Shuichi untuk mengajaknya jalan bersama menuju ke kampus. Akan tetapi, Miki pun menolak ajakan dari Shuichi yang disebabkan ia masih merasa kecewa terhadap dirinya. Nah, sepulangnya Shuichi dari kampus, hal yang menyedihkan pun terjadi. Yang dikala itu, Shuichi pun melihat Miki yang sedang mesranya bergandengan tangan dengan Wakana. Dari sinilah rengangnya hubungan Miki bersama Shuichi. Melihat hal itu, Shuichi pun baru pergi meninggalkan mereka. Namun merasa masalah semakin runyam, Miki pun bergegas mengejar Shuichi. Nah, saat mereka sampai di sebuah taman, Miki pun mencoba mengeluarkan jurus 1000 rayuan gembelnya. Lalu, ia pun memberikan sebuah kalung kepada Shuichi, yang ternyata Miki mempersiapkan kalung tersebut untuk memperingati hari jadian mereka yang ke-6 tahun. Tak sampai di situ, Miki yang dinobatkan sebagai cucu kakek Sugiono mengajak Shuichi untuk ikut bersama ke apartemennya. Tahu kan ngapain nih sekarang? Kali ini dengan berbekal pengalaman yang cukup mumpuni, akhirnya Miki pun sukses untuk menanam singkong berkualitas impornya di tanah subur milik Shuichi. Tepuk tangan untuk Miki. Namun ketika Miki hendak melakukan ronde kedua, tiba-tiba datanglah Wakana CS yang secara mengejutkan dan mengajak mereka untuk party kuda-kudaan. Namun sayangnya, film pun bersambung. Oke guys, begitulah alur cerita film ini bagian part 1 ya. Jika kalian setuju Mimin melanjutkan cerita ini, silakan tulis di kolom komentar. Oh ya, Mimin juga minta bantuannya untuk mensupport channel ini dengan cara mengklik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video tersetek dari channel ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and adioso. Ikan hiu mangap-mangap. Thank you ngap. Woo!